mengidentifikasi materinya. Nah, bab 4 ini membahas mengenai hobi yang awalnya hanya merupakan kegiatan sampingan, lalu diubah menjadi peluang usaha. Nah, banyak anak-anak atau pengusaha sukses lainnya yang berkecimpung di bidang seni, kuliner, dan teknologi yang telah berhasil mengubah hobinya itu menjadi peluang usaha. Lalu yang kedua, apa yang diajarkan? Nah, yang diajarkan di bab 4 ini yaitu yang pertama, identifikasi peluang usaha dari hobi. Jadi siswa diminta untuk mencari ide usaha dari hobi mereka masing-masing. Contohnya, ada anak yang jago di bidang teknologi, jadi dia bisa membuat desain grafis atau produk digital untuk dijual di platform tertentu. Lalu yang kedua itu siswa diminta untuk membuat teks eksplanasi tentang kewirausahaan. Nah, di situ siswa diminta untuk mempelajari mengenai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, ada deretan penjelasan dan kesimpulan. Nah, dalam konteks kewirausahaan, siswa itu diminta untuk menjelaskan dari bagaimana mereka mendapatkan hobi tersebut, lalu diubah menjadi peluang usaha. Yang pertamanya itu mereka harus menentukan perencanaannya, lalu produksinya hingga pemasarannya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana materi ini diajarkan. Nah, materi ini diajarkan yang pertama itu dengan meminta siswa untuk membaca kisah-kisah sukses para pengusaha yang bisa membangun peluang usaha dari hobi mereka. Lalu yang kedua itu kita bisa meminta siswa untuk membentuk kelompok, lalu mendiskusikan hobi apa yang kiranya bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Nah, selanjutnya saya akan meminta teman saya untuk melanjutkan. Nah, karena itu bab ini memberikan wawasan kepada siswa tentang proses kewirausahaan, mulai dari mengenali potensi diri, memahami aspek perencanaan bisnis, hingga strategi yang dapat diterapkan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu juga, siswa diperkenalkan dengan berbagai teks eksplanasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menjelaskan suatu produk atau jasa kepada calon pelanggan atau investor. Selanjutnya, apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan yaitu merancang ide usaha dan menyusun strategi promosi. Setelah mengenal potensi bisnis dan hasil, mereka siswa akan menyusun konsep usaha sederhana. Ini mencakup penentuan produk atau jasa, target pasar, dan strategi pemasaran. Nah, siswa juga bisa menggunakan metode promosi seperti menggunakan media sosial, membuat iklan kreatif, atau menerapkan strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya, bagaimana materi diajarkan? Yang pertama yaitu menulis teks eksplanasi tentang proses usaha. Contoh, setelah melakukan diskusi, siswa menuliskan teks eksplanasi yang menjelaskan ide bisnis mereka dapat diwujudkan, termasuk langkah-langkah dalam memulai usaha seperti perencanaan modal, produksi, dan pemasaran. Yang kedua yaitu membuat presentasi bisnis kecil-kecilan berdasarkan ide usaha masing-masing. Contoh misalnya, siswa membuat presentasi dalam bentuk poster atau infografik yang berisi gambaran bisnis mereka, kemudian mereka menyampaikan di depan kelas untuk mendapatkan respon dari teman-teman dan gurunya. Baik, langsung saja bab 5 yang berjudul Menuju Laut. Bab ini berfokus pada kekayaan laut Indonesia yang merupakan salah satu aset terbesar bangsa. Laut tidak hanya menjadi sumber daya perikanan, tetapi juga mendukung sektor pariwisata, perdagangan, dan negeri. Namun, eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan, seperti pencemaran dan penangkapan ikan berlebihan. Apa saja sih yang diajarkan dalam bab ini? Yaitu yang pertama, mengenal potensi laut Indonesia sebagai sumber daya alam. Siswa mempelajari betapa luas dan kayanya lautan di Indonesia, mulai dari segi ekonomi dan dari segi ekologi. Mereka juga akan memahami bagaimana eksploitasi laut yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua itu memahami teks laporan tentang isu kelautan. Siswa diajarkan untuk membaca dan menganalisis teks laporan mengenai berbagai isu kelautan seperti pencemaran laut akibat limbah plastik, tangkapan ikan yang berlebihan. Juga belajar membedakan fakta dan opini dalam laporan tersebut, serta mengidentifikasi solusi
yang ditawarkan. Bagian ketiga itu menulis laporan analisis visual poster tentang laut. Siswa akan belajar menginterpretasikan informasi dalam bentuk visual seperti poster atau diagram, data, dan fakta tentang kelautan. Mereka akan menulis analisis yang memastikan pesan utama dalam visual tersebut dan bagaimana visual tersebut dapat meningkatkan kesadaran dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan presentasi tentang pemanfaatan dan tarian laut, di mana siswa akan diminta mendiskusikan dan mempresentasikan bagaimana pemanfaatan laut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar ekosistem dapat terjaga. Kemudian mereka akan mengeksplorasi berbagai solusi penggunaan zona konservasi laut, pembatasan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak, dan edukasi kepada masyarakat pesisir. Selanjutnya, bagaimana materi ini bisa dipelajari? Yang pertama, dengan menyimak video reportase tentang kekayaan laut dan isu lingkungan. Contohnya, siswa akan diminta menonton video dokumenter tentang eksplorasi laut dan dampak negatif terhadap limbah plastik di lautan. Kemudian, siswa akan diminta mencatat poin-poin penting dari video mereka nonton. Yang kedua, membaca dan menganalisis teks laporan tentang kelautan. Contohnya, guru akan memberikan teks laporan dengan tema rusaknya terumbu karang akibat aktivitas manusia, di mana siswa akan mencari faktor utama dan memberikan pendapat mereka tentang solusi yang dapat diterapkan. Yang ketiga, mengamati dan mendiskusikan poster atau infografi tentang pelestarian laut. Contohnya, siswa akan diberikan poster tentang bahaya sampah plastik di laut. Kemudian mereka akan mendiskusikan tentang apa yang akan mereka tulis dalam poster tersebut, kemudian memberikan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Yang keempat, yaitu merancang kampanye kesadaran lingkungan dengan media visual seperti poster dan slogan. Contohnya, siswa akan dibuat menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka akan membuat sebuah poster mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai dan laut. Kemudian poster tersebut akan dipresentasikan dan dipajang di kelas sebagai edukasi dalam bentuk kampanye lingkungan. Bab ini itu merancang masa depan. Di bab ini, di tugas materi pada bab ini, pertama itu pentingnya merancang masa depan, untuk mencapai tujuan diinginkan. Perencanaan mencakup pemahaman tentang minat dan bakat individu, langkah-langkah yang digerakkan untuk mencapai cita-cita, mempertimbangkan kemungkinan setelah ketika melakukan langkah-langkah yang telah digunakan tadi. Ada ini juga membahas tentang penggunaan kalimat pengandaian dalam menulis, penyampaian argumentasi dan diskusi, dan tentang infografi itu memvisualisasikan tentang langkah-langkah dan apa sih yang diajarkan dalam bab ini. Yang pertama, menyusun rencana masa depan berdasarkan minat dan bakat. Di sini materi siswa diminta untuk merefleksikan dirinya tentang minat dan bakat yang dimilikinya. Setelah siswa mendapatkan minat dan bakat yang dimilikinya, maka atau dihubungkan dengan setting cita-cita yang ini bisa diimbangi secara banyak. Contoh ini itu siswa jika mempunyai minat membaca dan bakat menulis, maka dia cocok untuk menjadi seorang penulis. Gunakan kalimat pengandaian dalam menulis. Di sini siswa digunakan untuk menggunakan kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian maksud itu berisi tentang orasi menjadi cita-cita yang saya impikan, maka apa yang akan saya lakukan. Contoh dari menggunakan kalimat pengandaian itu, ketika saya menjadi sini, maka saya akan menciptakan tenaga listrik berbasis juga mencemarkan lingkungan. Kemudian itu menyampaikan argumentasi dan diskusi. Di materi ini siswa diajarkan untuk menyampaikan argumentasi
secara logis dan terstruktur, di mana siswa saling berpendapat dan diskusi terkait jurusan mana yang lebih baik untuk dipilihkan. Contoh, jurusan mana yang paling baik kita pilihkan adalah jurusan pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia sendiri. Di materi dan itu membuat infografis tentang cara mencapai cita-cita. Di materi ini siswa dituntut untuk menonton video yang berisi tentang cara-cara mencapai tujuan sendiri. Contoh, ketika kamu menjadi penulis ataupun konten kreator, itu kita harus mempersiapkan apa saja langkah-langkah yang dilakukan, apa saja pendekatan yang kita lakukan, pengembangan kita apa saja yang dilakukan. Ketika kita menjadi penulis, tentu bakat kita harus bakat menulis, minat membaca. Mungkin sekian yang saya Ya, bagaimana materi dipelajari? Yang pertama, membuat teks argumentasi tentang pentingnya perencanaan masa depan. Contohnya, siswa membaca artikel yang menjelaskan mengenai mengapa memiliki tujuan hidup yang jelas dapat membantu seseorang mencapai kesuksesan. Dan kemudian mereka diminta untuk berpendapat tentang isi teks tersebut. Dan yang kedua, menuliskan esai pendek mengenai cita-cita dan langkah untuk mencapainya. Contohnya, siswa menuliskan esai pendek yang berjudulkan Aku 10 tahun ke depan, di mana mereka menjelaskan pekerjaan impian mereka dan langkah-langkah yang perlu mereka lakukan sejak dari sekarang untuk mencapai cita-cita di depan. Dan yang ketiga, berdiskusi dalam kelompok tentang bagaimana menghadapi tantangan di masa depan. Contohnya, setiap kelompok diberikan skenario tentang tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam mencapai cita-cita, seperti keterbatasan finansial, perubahan teknologi, dan lalu mereka diminta untuk mencari solusi yang dapat mereka terapkan. Dan yang keempat yaitu membuat peta pikiran dan infografik mengenai cara untuk mencapai cita-cita. Contohnya, siswa membuat infografik yang menggambarkan langkah-langkah konkret dalam mencapai cita-cita. Misalnya dengan memetakan keterampilan yang perlu dikembangkan, jaringan sosial yang harus dibangun, serta tantangan yang harus diantisipasi. Sekian dari saya. Oke, baik, itulah tadi penjelasan mengenai identifikasi materi buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 9 semester 2 pada bab 4 sampai dengan bab 6. Sekian dari kami.